Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratu Lisa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaili Sonui, berasal dari Thailand. Sedang kuliah S3 di Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mau berbagi pembelajaran di Thailand pada masa pandemi. Kali ini juga saya akan berkolaborasi dengan Erwin Sanpariansi, asal dari Indonesia, berbicara tentang pembelajaran di Indonesia pada masa pandemi. Baik, pembelajaran di Thailand pada masa pandemi. Pada tahun 2021, kami mengalami penundaan pembelajaran 3 kali. Dari tanggal 17 Mei 2021 ditunda jadi tanggal 1 Juni. Dan dari tanggal 1 Juni pula ditunda jadi tanggal 14 Juni. Karena pandemi COVID-19 merupakan putaran ketiga, menyebabkan Kemendikbud menunda pembukaan pembelajaran pada tahun 2021 sampai 3 kali. Tentunya situasi COVID-19 menakutkan orang-orang, terutama para guru, ibu bapa ketika akan mulai pembelajarannya saat siswa atau anak-anak akan ke sekolah. Kementerian Pendidikan telah mengambil pengajaran dari pembelajaran untuk menghadapi situasi pandemi yang terkini. Pelajaran telah dikembangkan menjadi 5 model sebagai berikut. Yang pertama, on-site, belajar di sekolah dengan langkah-langkah pengawasan sesuai pengumuman administrasi coronavirus disease. Yang kedua, on-air, pembelajaran di udara melalui Yayasan Pendidikan Jarak Jauh satelit di bawah perlindungan kerajaan atau di LTV. Yang ketiga, on demand, pembelajaran melalui berbagai aplikasi. Yang keempat, online, pembelajaran melalui internet. Dan yang kelima, on hand, pembelajaran langsung di rumah dengan dokumen seperti buku latihan, lembar kerja dalam bentuk campuran atau dalam menggunakan cara lain atau radio. Persiapan dalam mengajar online. Pengajaran Kementerian Pendidikan dalam situasi kritis. Menteri Pendidikan bersiaplah untuk membuat website kru form untuk meningkatkan berbagai platform yang berafiliasi dengan agensi. Kementerian Pendidikan memiliki sebagai media penyimpangan informasi pembelajaran serta model pembelajarannya. Ada 6 kelompok peserta didik, yaitu yang pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan di bawah sektor swasta, pendidikan formal, dan pendidikan informal. Topik dibagi ke dalam kategori sesuai dengan minat siswa, merupakan terintegrasi untuk kemudahan penggunaan guru, fasilitator, dan orang tua untuk mengakses melalui sistem pusat. Adapun kegiatan offline akan dirancangkan oleh lembaga pendidikan dan kantor wilayah layanan pendidikan di setiap provinsi dan bekerja sama dengan Soboho provinsi. Idenya didasarkan pada peristiwa kontemporer yang up to date dengan situasi. Yang terpenting, setiap siswa bisa memilih topik atau kegiatan yang ingin mereka belajar dengan sendiri. Untuk persiapan guru, setiap agen afiliasi menyelenggarakan khusus pelatihan guru yang sesuai untuk masing-masing kelompok. Misalnya, fokus pada pengembangan guru oleh guru untuk guru di bawah projek webinar OBEK 2021. Model pembelajaran online nomor baru, perspektif administrator, akademisi, dan guru melalui OBEK Channel di bawah kerjasama antara Fakultas Pendidikan Chulalongkorn University dan kelompok komunitas guru berpengetahuan. Keahlian digabungkan untuk membantu pengembangan dan berbagi pengalaman dan praktik untuk guru.
untuk menggunakan alat digital bersama dengan ilmu pedagogis untuk manajemen kelas dan dengan efektif memanfaatkan sebanyak mungkin dengan pembelajaran dan peserta didik dengan berdasarkan keamanan online dan menjadikan kewarganegaraan digital memfokus kepada pengembangan kompetensi guru dengan materi yang modern. Dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang memiliki keahlian dalam hal tersebut, ia membantu support dengan gratis untuk memberi pengetahuan bagi peserta didik dan digunakan dalam karir mereka. Namun, apapun model pembelajaran yang digunakan oleh sekolah dalam proses pembelajaran ditegaskan lebih dahulu harus disetujui oleh Komite Penyakit Penular Provinsi dan memastikan bahwa ketika sekolah sudah mulai, setiap siswa akan dapat pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Kementerian Pendidikan telah mencoba memberikan pengajaran dan pembelajaran di era new normal dalam 5 model: on-site, on-air, on-demand, online, dan on-hand. Upaya persiapan antara Kemendikbud dengan berbagai instansi terkait untuk mencari berbagai gaya pembelajaran pada situasi kritis. Hal ini dianggap sebagai titik tolak gagasan untuk mengembangkan pendidikan di tengah situasi kritis negara. Harus menunggu beberapa saat untuk membuktikan potensi tim pelaksanaan Kemendikbud. Hal ini juga dapat terjadi 2 arah. Yang pertama, memperparah masalah pendidikan, atau yang kedua, mengurangi kesenjangan pendidikan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suhaili yang tadi sudah memberi gambaran tentang pembelajaran di masa pandemi di negara Thailand. Perkenalkan, nama saya Erwin Salpariansi, mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Tadi Suhaili sudah membahas terkait dengan bagaimana pembelajaran di Thailand pada masa pandemi ini. Saya coba memberi sedikit gambaran tentang pembelajaran Indonesia pada masa pandemi ini. Apa yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Suhaili, sepertinya pembelajaran Thailand dengan pembelajaran di Indonesia di masa pandemi ini tidak terlalu beda jauh. Artinya ada beberapa persamaan terkait pembelajaran tersebut. Ketika di Thailand melakukan pembelajaran secara daring, di Indonesia pun sama melakukan pembelajaran secara daring. Hanya saja mungkin ada beberapa perbedaan metode pembelajarannya. Di Indonesia kita banyak menggunakan metode pembelajaran secara daring disesuaikan dengan kebutuhan. Tuh, karena kita tahu pandemi dimulai pada Maret 2020, semua sektor di bidang pendidikan mencari formula untuk bagaimana melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Akhirnya beberapa ahli, beberapa pegiat pendidikan menemukan solusi-solusi untuk pembelajaran di era pandemi. Kita akhirnya coba menggunakan teknologi dalam mengisi pembelajaran di era pandemi ini. Pembelajaran Indonesia tidak lantas menjadi pembelajaran yang berhenti atau bahkan mundur karena situasi pandemi ini. Justru dengan adanya pandemi ini kita coba masuk ke wilayah digitalisasi sehingga pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan teknologi. Dari tingkat SMP, SMA sampai perkuliahan kita menggunakan pembelajaran berlatar belakang teknologi seperti kita menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa dilakukan di Indonesia sebagai penunjang pembelajaran tersebut. Tentunya pembelajaran di masa pandemi ini kita sesuaikan dengan tingkat pendidikan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh para pegiat pendidikan di Thailand. Di tingkat SD, selain menggunakan teknologi, penggunaan teknologi untuk penunjang pembelajaran di sekolah dasar itu agak sedikit dibatasi. Misal di SD hanya menggunakan WhatsApp group, sesekali menggunakan Google Meet atau Zoom. Kebanyakan guru-gurunya mendatangi murid-murid tersebut ke rumah-rumahnya. Itu berbeda dengan di SMP dan SMA. SMP mungkin sedikit lebih sering dalam penggunaan aplikasi tatap maya, penggunaan aplikasi Zoom atau Google Meet tersebut.
SMA, kemudian di perkuliahan. Nah, di perkuliahan lebih kepada pengutamaan teknologi sepertinya, karena bisa hampir tiap hari kita menggunakan Zoom meeting, bisa hampir setiap hari kita menggunakan Google Meet. Bahkan pembelajaran di Indonesia pada masa pandemi ini di perkuliahan itu ada beberapa kampus yang menggunakan pembelajaran secara hibrid. Artinya hari ini mahasiswa belajar tatap muka, hari ini mahasiswa menggunakan Zoom meeting. Atau ada 40 mahasiswa misal, 20 kita melakukan Zoom meeting, 20 kita ada di kelas. Itu bergantung kebutuhan. Termasuk pertemuan-pertemuan ilmiah yang terkait dengan pendidikan atau seminar-seminar, itu kita katakan webinar, itu banyak sekali dilakukan, dan itu kebanyakan kita melakukannya, jika di Indonesia kita melakukannya secara online, walaupun ada beberapa acara seminar yang dilakukan secara tatap muka, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini di Indonesia. Seperti adanya program Merdeka Belajar, kemudian program-program lain sebagai penunjang pembelajaran di masa pandemi ini. Artinya pembelajaran coba dipusatkan pada siswa atau mahasiswa, sehingga pembelajaran bisa berjalan lancar, ditambah banyak program-program kalian yang seperti pelatihan-pelatihan yang berbasic teknologi sebagai penunjang pembelajaran kelak. Karena disadari atau tidak disadari, di Indonesia misal, ini berbicara guru, tidak semua guru misal paham teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan. Terus kemudian tidak semua wilayah bisa menangkap internet, gitu kan, bisa sama melakukan pembelajaran secara online. Pemerintah Indonesia pun memberikan bantuan-bantuan seperti kuota belajar sebagai penunjang pembelajaran. Kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa masuk jaringan, maka ada yang namanya guru mendatangi ke rumah-rumah siswa tersebut. Home visit. Ya, jadi mereka melakukan home visit, mendatangi siswa secara langsung. Itu kalau pembelajaran Indonesia. Tidak beda jauh dengan pembelajaran di Thailand. Kita melakukan pembelajaran online, sebagian besar melakukan pembelajaran secara hibrid, tatap muka dan tatap maya, kemudian melakukan home visit, guru mendatangi siswanya ke rumah masing-masing. Kemudian beberapa kebijakan pemerintah seperti Merdeka Belajar dan bantuan-bantuan kuota pembelajaran. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita kembali menjalani kehidupan yang normal dan melakukan pembelajaran normal seperti sedia kala. Terima kasih, salam dari Indonesia.